Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talban liridha'illahi ta'ala wa hadihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiramil jami'il mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ilah wal awliya ilahina makanu wa ila jami'il hadisin wal fasirin wa husain syai'il tabari wa syai'il qadir al-jilani wa syai'il fakhruddin al-razi wa syai'il al-qurtubi wa syai'il ibn kasir wa syai'il al-mahalli wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Masyawi wa syekh Masyaukani wa syekh Mahmud al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad Mustafa al-Marahi wa syekh Tahir ibn Ashur wa syekh Mutawalli al-Sya'rawi wa syekh Tantawi wa syekh Wabah az-Zuhaili wa syekh Muhammad al-Yusufuni wa syekh Quraisyah wa khususan liki Bishri Mustafa Rembang wa ila jemaah syaikhina wa syaikhina syawlilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasih teng surah Al-Baqarah ayat 200 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Qad nara teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba ing bolak wajhika ing bolak-balike wajah sira fis samai ing dalem langit. Falan waliyannaka mongko yekti ngadepaken sapa ingsun ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sapa sira ha ing kiblat. Fawalli mongko ngadepa sapa sira wajhaka ing wajah sira syatrul masjidil harami ing ana ing arah-arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi panggonan kuntum tinemu sapa sira kabeh fawallu mongko ngadepa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arah-arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utul kitaba kang den paringi sapa ya si alladzina alkitaba ing kitab la ya'lamuna yakti ku padha weruh sapa alladzina annahu setuhune madhep Masjidil Haram iku al-haqqu hak nirrabbihim saking pangerani alladzina wa ma wa lan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso kabeh. Wala in ataitalan lamun tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utul kitaba kang diparingi sapa si alladzina alkitaba ing kitab bikuli ayatin kelawan nggawa sekabehane tondo-tondo pertondo mata biu mongko ora padha anut cewe si alladzina kiblataka ing kiblat sira Muhammad wa ma antalan ora ana tawi sira iku bitabiin anut kiblatahum ing kiblati alladzina wa ma ba'duhum lan ora ana sapa utawi setengah alladzina wa ma ba'dhum lan ora ana utawi setengah alladzina iku bitabiin anut kiblata ba'din ing kiblate setengah. Wala ini tabatalan yakti lamun anut sapa sira kabeh ahwaahum ing kekarepane alladzina mim ba'dima saking sakwise barang ja'aka kang tumeka apa ya simaka ing sira minal ilmi bayani ilmu innaka setuhune sira Muhammad idzal laminaz zalimin idzan nalikane anut laminaz zalimin yakti iku golongan wong kang zalim kabeh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'
Ini sampun kula terangkan, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Pun ayat ini bercerita tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sing dimaksud Masjidil Haram ini sampun diterangkan. Sing dimaksud Masjidil Haram, Masjidil Haram ini ku Ka'bah. Ka'bah menghadap ke Ka'bah. Walaupun ada yang berpendapat mizab ini pancuran emas. Tapi ya, ulama berbeda pendapat. Apakah menghadap ke Ka'bah niku harus presisi nanggone arah Ka'bah atau hanya ke arahnya saja? Ulama berbeda pendapat. Ini sampun kula terangaken, lek ngadep nanggone iso ningali Ka'bah maka harus presisi terhadap Ka'bah. Lek nanggone ketok Masjidil Haram kudu presisi marang Masjidil Haram. Lek nang jaba Masjidil Haram cukup nang tanah haram. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama harus presisi. Nah, bagaimana kita mengetahui bangunan ini presisi dengan Ka'bah atau tidak? Ini sampun kula terangkan ada 3 cara. Ada peristiwa astronomi tanggal 27-28 Mei jam 16.18 WIB. Ada peristiwa astronomi di bulan Juli tanggal 15 sampai 16 Juli jam 16.27 WIB, di mana pada saat itu matahari berada di atas Ka'bah sehingga semua bayangan yang tegak lurus itu bayangannya menghadap Ka'bah. Wah, pun kelewat. Maka dengan cara kedua, menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi, yang mana di dalam ilmu falak, di dalam ilmu astronomi semua itu menggunakan rumus bumi itu bulat. Jadi lek ono sing berkeyakinan bumi itu datar, lek ono sing nang ngene jero kene berkeyakinan kalau bumi itu datar, gak cocok kok karo rumus-rumus ilmu falak, ilmu astronomi. Soalnya paham bumi datar niku lumayan kata. Bagaimana bisa nanti menerapkan rumus ilmu falak, ilmu astronomi? Dan kalau ingin sampun matur ketika pertemuan sebelumnya, insya Allah saya akan ke sini untuk mengukur arah kiblat masjid ini, musola niki, apakah benar-benar lurus apa tidak, dengan menggunakan metode yang kedua, menggunakan ilmu falak, menggunakan ilmu astronomi. Kalau ini kalau sampun mriki bersama beberapa tim, kata kau rupane ternyata bangunan niki, musola niki, masjid niki presisi terhadap Ka'bah. Wis menggunakan ilmu astronomi, gaya teropong, gaya rubuk, gaya semuanya yang diperlukan. Bangunan niki presisi terhadap Ka'bah sesuai dengan apa yang kita lihat melalui satelit. Nah, melalui satelit itu bisa kita lihat apakah bangunan ini presisi, tapi tidak bisa dijadikan ketentuan juga, tidak bisa dijadikan patokan juga oleh satelit niku, sebab satelit hanya memotret dari atas saja. Kadang-kadang bangunan niku atapnya itu tidak mencerminkan isi bangunan di bawahnya, bukan mencerminkan isi bangunan di bawahnya. Lah niki sesuai teng map, teng satelit presisi dan dicek oleh tim yang kebetulan sing ngecek niki menjadi pengurus lembaga falakiyah PCNU Sidoarjo. Bangunan niki presisi terhadap Ka'bah. Jadi jenengan sholat nang niki ini bener-bener madhep marang Ka'bah. Gak ono penggeseran plus, gak ono geser 1 derajat pun tidak ada. Bener-bener presisi. Jadi sampean sholat nang mriki wis kenceng marang Ka'bah. Karek atine tok ae sing iso madhep marang Ka'bah apa enggak? Ngono ae. Salate wis bener-bener madhep marang Ka'bah, presisi sak presisi nih. Tinggal hati kita saja ketika sholat di sini, apakah hati kita bisa menghadap Ka'bah atau masih
terbang kemana-mana. Ketika kula ngukur tenggone musala niki, beberapa orang yang sing tanggal Gus, masjid niku ya napa? Dijawab tak? Dijawab apa enggak? Kula mboten, ini masalah sensitif, ini masalah sensitif. Ini masalah sensitif. Kula mboten mani napa menjelaskan secara detail nggih. Sebab teng beberapa tempat itu sensitif. Enten tenggone tidak jauh dari sini nggih, tidak jauh dari sini. Niku ketika diukur niku menceng 5 derajat. Menceng 5 derajat. Mantun niku akhirnya dirubah oleh pemuda-pemuda sing nom-nom di masjid sajadahe karena menggunakan sajadah koyok ini. Menggunakan sajadah kabeh, sajadah diiringno titik. Marno keponangan wong sing tuwa akhirnya sajadah niku dibalekno maneh nang ngene kiblat awal, nang ngene sing awal. Balik-balik koyok ngono akhirnya kiblat akhirnya sajadah niku dilem karo sing tuwa. 5 derajat, 5 derajat. Sajane mboten sepinten buat nggih cukup besar. Cuman 5 niku tidak seberapa besar karena napa berdasarkan pantauan satelit. Masjid kula mriki nggih, masjid kula mriki niku berdasarkan pantauan satelit kurang ke kanan 4 derajat. Sekali lagi itu berdasarkan pantauan satelit, tidak menunjukkan kebenaran bangunan di dalamnya. Bangunan di dalamnya sebab nggih mungkin menyesuaikan bangunan atau dos pundi, pokoknya atap itu tidak bisa mencerminkan isi bangunannya. Masjid wetane niki, niku kalau diukur via satelit, tenggone bangunan sisi kubahnya itu presisi. Tapi lek didelok teko bangunan sing sisi kidul sing idek marang TK, ya TK niku nggih. Niku kurang 4 derajat juga, kurang 4 derajat juga. Terus kalau sekedar segitu masih bisa dimaklumi lah, masih bisa dimaklumi. Kalau ngisi ngawas teng kiriman niku setelah dilihat secara satelit itu 15 derajat. Tapi ternyata setelah terjun tim falak niku dicek ternyata tingkat kemiringannya kirang miring ke kanan 12 derajat. 12 derajat ini lumayan besar. Cuman ketika kula menjelaskan hal seperti ini nang masyarakat umum, kadang-kadang masyarakat itu masih nggak paham. Gus, lek 12 derajat itu miringnya pirang senti. Kan ya gak ukuran senti. Ukurannya kan bukan senti derajat itu. Ini beda. Dan kalau bisa dikatakan kesalahan nang masjid kiriman itu, dia melakukan renovasi. Paimaman sing lawas niku mengalami nopo diajakno ngulon nggih karena ada perluasan sehingga paimaman sing asline nang ngene kuno akhirnya luwih maju sekitar 4 meter. Terus lokasi paimamane niku mboten ditengeri, mboten ditandai miringnya ya nopo kiblate ancer-ancere arahnya kemana itu tidak ditandai. Terus ketika membangun dari awal renovasi total rubuh rata dengan tanah, dibangun maneh. Ketika membangun lagi niku mboten konsultasi babar blas karo wong sing ahli. Jadi wis dibangun ngono ae wis gak takon sapa-sapa. Akhirnya setelah wingi dicek ternyata samun 12 derajat. Malah nang kene rada kene masih kecamatan Waru ana sing luwih nemen maneh kalau berdasarkan via satelit. Tapi ini memang 12 derajat. Duka benjing dirapatno niku ya napa? Karena memang itu kalau bisa dikatakan kesalahan panitia pembangunan. Bangun kok gak diancer-anceri paimaman lawas, terus ketika membangun maneh kok gak konsultasi karo wong sing ahli. Dan alhamdulillah mriki walaupun mengalami renovasi tapi tidak renovasi total, sehingga posisi paimaman niki pancet dan lokasi presisi terhadap Ka'bah. Kalau tanggut marang Yai Imam Syafi'i, Yai sinten sing
napa sing duduno pas arah kiblat paimaman sinten sinten. Beliau saksi hidup nggih. Sing bangun niki sing maksudnya sing ngencengno marang presisi kiblatnya itu Yai Imam abaipun Yai Hashim, Yai Imam Hambali, Yai Imam Hambali. Nah, terus Yai Imam Hambali ingkang ngencengaken napa ingkang duduno arah presisi kiblat ini mugi-mugi dados lantaran duduno rokasi presisi terhadap Ka'bah niki dadosaken sedekah jariyah ilmu manfaat damel piyambakipun. Nggih, niku luar biasa saged benar-benar presisi terhadap Ka'bah, tidak ada kurang 1 derajat pun tidak ada. Dikirimi Fatihah usul ila Imam Hambali. Lahul Fatihah. Pun yes nggih, bangunan ini presisi terhadap Ka'bah. Wis, jenengan salat nang kene bener-bener lurus marang Ka'bah. Kene sampai kuno ana 12 meter. 10-an. Atau sampai sembahyang nang kono, sembahyang nang kene tetep masih presisi terhadap Ka'bah. Wis. Terus sampai nang kene wis yakin berdasarkan ilmu pengetahuan secara astronomi, secara falak musola ini benar-benar presisi terhadap Ka'bah. Wis karek noto atine salate nggih atine ngadep Ka'bah apa enggak. Pun lanjutannya ayat wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini sampun kula terangkan bahwasanya menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dene lek ana wong kok sholat gak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah, kecuali nanti enten-enten keterangannya malih. Cuman ulama berbeda pendapat ketika memahami maksud wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Melalui ayat niki, menurut beberapa ulama, sing pertama menurut Imam Malik. Kemudian dikatakan fi hadhil ayati hujjatun wadihatun. Melalui ayat ini terdapat hujjah yang jelas, terdapat dalil yang jelas. Di manakah saja kamu berada, palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arahnya, Masjidil Haram adalah Ka'bah. Zahaba ilaihi malikun wa man wafaqahu fi annal musalla hukmahu ayyang dhura amamahu la ila maudhi'i judi. Menurut Imam Malik, melalui ayat niki terdapat dalil yang jelas bahwasanya seseorang yang sholat hukumnya itu dia harus melihat ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah sujud. Terus lek sholat apa ngene iki? Pandangan lurus. Iku menurut Imam Malik, pandangan lurus. Sing dimaksud wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus menurut Imam Malik, sholat itu menghadap ke depan, tidak menghadap ke tempat sujud. Terus jenengan lek ningali tenggone YouTube kok Imam Masjidil Haram, Imam Nabawi, Syekh Yudes, siapapun itu ketika sholat itu kok ngeten, ana dalile. Kan boten ngeten biasa. Kan ningali ngajeng ya. Hanya dengan tingali. Sering melihat ke depan ngeten, boten ningali tempat sujud, kalian duduk ngeten boten. Tapi melihat ke arah depan. Dalile niki. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Makanya ketika seseorang berada di depan Ka'bah, menurut Imam Malik, ia menghadap Ka'bah, ndelok Ka'bah maksudnya, menghadap.
Ndeloke pandangannya ke arah depan dan depannya adalah Ka'bah. Itu menurut Imam Malik, siapapun ketika kita sholat tenggoni Masjidil Haram terus di depan kita ada Ka'bah, maka karena menurut Imam Malik melalui ayat niki wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah, delok nang gone ngarep ke depan, maka seseorang yang berada di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ketika sholat maka dia melihat ke arah depan, yaitu ke arah Ka'bah. Terus kalau pribadi niku lebih memahami fikihnya selain fikih Imam Syafi'i yang kula pelajari kecil, niku lebih memahami fikihnya Imam Malik daripada imam-imam yang lain. Terus lihat teng mriko kula niku nganut mazhabe pindah nanggone mazhab Imam Malik karena lebih memahami daripada Imam Ahmad Ibnu Hambal, daripada Imam Hanafi. Niku kula luwih paham fikihnya Imam Maliki. Sehingga kula lek wudu teng mriko ya ndamel wudu dengan metode dengan caranya Imam Maliki. Kalau wudu tidak lek wudu wis gawe carane Imam Maliki, maka jempok bojo gak batal. Kecuali intisar. Intisar niku lek zakare ngene batal. Menurut Imam Maliki ngoten. Sampai zakare ngene ngono ae, jengat titik ngono ae batal. Jadi fikih yang saya gunakan ketika tenggone Saudi, kalau pindah mazhab nang Maliki, sehingga ketika sesuatu yang berhubungan dengan wudu, sholat, niku nggih kula melihat ke arah depan, ke arah Ka'bah. Kapan maneh sholat iso langsung delok Ka'bah lek pas wae nang kono. Pun menurut Imam Malik lewat ayat niki dijadikan kesimpulan kalau seseorang ketika sholat itu menghadap ke arah depan. Jadi lek ono wong kok sholat rada ndangak titik ngene ya gak ndangak lah, pandangan lurus ojo disalahno. Iku sembahyang kok gak ngadep tempat sujud sih, ojo disalahno. Dalilnya jelas, sing berpendapat ini adalah Imam Malik. Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Yes, ojo disalahno. Tapi menurut pendapat yang kedua, mriki dikatakan waqala As-Sauri wa Abu Hanifah wa Syafi'i wal Hasan bin Hayy. Menurut pendapat yang kedua, Imam Sauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hasan bin Hayy, yustahabbu ayyakuna nadharuhu ila mawdi'i sujudihi. Disunnahkan seseorang itu ketika sholat melihat ke tempat sujudnya. Ini sampun kula terangkan kan, walaupun di depannya ada Ka'bah, tapi tetap disunahkan melihat tempat sujud. Bahkan ketika sholat jenazah sekalipun tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Ini sampun kula terangkan. Terus menurut Imam Malik ngadep ngarep, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ngadep nanggoni arah tempat sujud. Waqala Syarik Al-Qadhi, pendapat yang ketiga, Syarik Al-Qadhi, yang zuru fil qiyami ila maudhi'i sujudi. Menurut Syarik Al-Qadhi, seseorang ketika sholat itu ketika berdiri yang zuru fil qiyami ndelok sapa ya si wong sing sholat fil qiyami ing dalem ngadep ila maudhi'i sujudi marang panggonane sujud. Seseorang kalau berdiri itu kalau sholat dalam keadaan masih berdiri, mari takbiratul ihram sing ngadep niku ndeloke marang tempat sujud. Wa fir ruku'i ila maudhi'i qadamaihi. Lek rukuk ndelok sikile, delamaan sikil loro ni. Ndelok delamaan sikile. Wa fi sujudi ila maudhi'i unufihi. Lek sujud iku ndelok panggonan irunge. Wa fil qu'udi ila hijrihi. Lek lungguh ndelok marang pangkuan kakinya ini, lungguh. Ya, terus mungkin insya Allah keterangan mana siapa itu Syarik Al-Qadhi. Terus yang menurut Syarik Al-Qadhi, beberapa banyak tafsir, tentang tafsir Al-Qurtubi, tentang tafsir Ibnu Katsir, itu dikatakan
Lek ngadeg ndelok tempat sujud, lek rukuk ndelok sikil, lek sujud ndelok panggonane irung, lek lungguh ndelok pangkuan pun. Lek menurut Ibnu Arabi, menurut pendapat yang keempat dan ini pendapat yang terakhir di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqala Ibnu Arabi innama yanzuru amamahu. Sesungguhnya orang yang berdiri itu, orang yang sholat itu ketika dia berdiri, innama yanzuru amamahu. Seseorang yang sholat itu melihat ke arah depan, atas Imam Malik. Bahkan pemberi dikatakan fa innahu in hanayi ra'sahu dhaba ba'dul qiyami al-muftaradi alaihi fi ra'si wa huwa asyraful a'dha'i. Sebab kalau seseorang itu menundukkan kepalanya, ketika sholat kok menundukkan kepalanya, maka hilanglah sebagian dari apa yang diwajibkan kepadanya. Sementara kepala itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Terus menurut Ibnu Arabi, ini sembahyang nih, kak ngene, itu hilang, nopo sebagian dari apa yang diwajibkan kepadanya. Sing diwajibno menghadap marang Masjidil Haram ya kudu lurus ngene. Lek ngene hilang sebagian. Dan kepala itu adalah anggota yang paling mulia. Wa in aqama ra'sahu wa takallafa nadhara bi basari ilal ardi fatilka masyaqqatun azimatun wa harajun. Terus Ibnu Arabi, lek wong ketika ngadeg dia ngadeg niku terus kepalanya itu menghadap ke depan sementara pandangannya menghadap ke bawah, itu menyusahkan. Terus ngeten tapi ngene. Terus arahnya ke depan tapi pandangannya ke bumi, ke tanah, ke tempat sujud. Itu menyusahkan. Wa ma ja'ala ilaina fid dini min harajin, dan agama itu ya Allah itu tidak menjadikan agama itu sebagai sebuah yang susah. Terus yo nang ngarep. Cuman terus teng akhirnya dikatakan seperti ini menurut Ibnu Arabi, amma inna zalika afdalu liman qadara alaihi. Lek wong iku mampu melakukan hal itu lebih baik. Jadi pandangan lurus ke depan, wajah lurus ke depan, tapi pandangan ke arah sujud. Kalau seseorang mampu melakukan hal itu lebih baik. Terus, terserah, sakit melakukan hal ini sakit. Itu kan kompromi antara madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i. Madzhab Maliki kan kudu arah lurus, dan madzhab Syafi'i kan ningali nanggone tempat sujud. Lek ngeten lah kompromi ya, Ibnu Arabi loh gitu. Itu kan bagian dari kompromi mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Pandangan wajah lurus ke arah depan tapi pandangan menuju ke tempat sujud. Itu kompromi. Lek sampai gelem ngono, lek mampu melakukan hal itu lebih baik dari Ibnu Arabi. Ayo siapa sing nyoba engko? Pun. Siapa itu Syarif Al-Qadhi? Nggih. Kula mboten saged mengetahui siapa itu Syarif Al-Qadhi, cuman kula maca tenggone tafsir Al-Munir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dikatakan wa adhafa al-Hanafiyatu. Menurut ulama sing bermadzhab Hanafi, kadose nggih, kula mboten saged melacak siapa itu Syarif Al-Qadhi. Kadose Syarif Al-Qadhi ini adalah seseorang ulama yang bermadzhabkan Hanafi, karena redaksinya niku hampir sama, cuman bedanya niku teng mriki. Wa yanzuru al-musolli halar ruku'i ila qadamaihi, sami. Ketika rukuk niku melihat kedua kakinya, kaki. Wa hala sujudi ila arnabati unfihi. Lek sujud iku lek sing pertama mangan dikatakan delok panggonane irungi. Lek niki delok pucuke irungi. Terus lek awak dhewe sing irung-irunge pesek ngene ya rada kangelan delok pucuke irung ngene. Lek ngarep-arep bangir-bangir delok pucuke irung ketika sujud iki ya rada gampang. Kalau praktek niku ya angel arene delok pucuke irung niku. Lek ketika sujud mencoba wis kok lek angel. Nang irunge pesek-pesek. Hampir sama.
Wa halal julusi ila hijrihi lek lungguh delok pangkuane, delok pangkuane. Menurut syarih menurut ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah, wa hadzal ra'yu huwal asahhu. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Kenapa dikatakan sahih? Li tahaqquqil istiqbali wa tawajjuhi syatrul Masjidil Haram, karena menghadap ke arah Masjidil Haram itu telah terpenuhi. Wa amman nadharu ila hadzal mawadi'i faliman ilmu sholli ayyata syaghala fi sholati bi ghairiha idza lam yahsur basarahu fi hadzal jihati allati ayyanuha lin nadhari. Adapun melihat anggota-anggota mang lek sing rukuk delok sikil lek napa lek itidal lek rukuk delok sikil lek sujud ndelok pucuke irung lek lungguh ndelok pangkuan. Itu mengapa? Untuk mencegah orang yang sholat terganggu dengan hal lain di luar sholat. Terus jadi dia harus memfokuskan pandangannya ke arah tersebut agar tetap khusyuk. Niku menurut pandangannya ulama Hanafi. Pun diterusaken. Bisa tenan. Menurut Imam Ibnu Katsir, ya. Menurut Imam Ibnu Katsir, amara ta'ala bistiqbalil Ka'bati min jami'i jihatil ardi syarqan wa gharban wa syamalan wa junuban. Lewat ayat ini Allah memerintahkan seseorang itu untuk menghadap kiblat dimanapun mereka berada. Dari arah sisi timur, dari sisi barat, dari arah sisi selatan, dari arah sisi utara, kabeh itu menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Jadi di berbagai belahan bumi yang lain kiblatnya siji-siji. Dan nang kene ngadepi ngulon, nang Madinah ngadepi ngidul, mungkin di tempat yang lain ana sing ngadep ngetan, ana sing ngadep nang gone nang Suriname niku ngetan. Nanti kita bahas di ayat 149 insyaallah. Ana sing ngadep marang ngalor. Jadi lewat ayat ini karena Ka'bah adalah pusat bumi sebagai kiblat, maka dimanapun mereka berada, baik di sisi barat, timur, utara, selatan, maka semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Wala yustasna min hadza syai'un siwa an-nafilati fi halis safari. Ini tidak ada pengecualian kecuali seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini sampun kalau terangkan kan. Ini maksudnya. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan boleh seseorang itu tidak menghadap ke arah Ka'bah. Fa innahu yusalliha haitsu matawajjaha qalabahu. Karena sesungguhnya orang yang sholat di atas kendaraan, orang sholat sunnah di atas kendaraan itu bisa menghadap kemana saja kendaraan itu melaju, berjalan. Terus yang nomor kali, sing penting temriki Imam Ibnu Katsir dawuh wa qalbu nahwal Ka'bati. Sing penting atine kudu ngadep marang Ka'bah. Sing penting atine kudu ngadep marang Ka'bah. Wa kadza fi halil musayyafati fil qitali yusalli ala kulli halin. Ini yang kula terangaken aja sampai ini kita mengalami hal niki, yaitu seseorang sholat dalam keadaan perang. Sebab nopo? Wa kadza sholat dalam keadaan perang itu boleh menghadap kemana saja, yang penting aman. Pendapat yang ketiga, ya, dalam keadaan yang ketiga, wa kadza man jahila jihatal qiblati yusolli bistihadihi wa in kana mukhti'an fi nafsil amri. Seseorang yang sholat yang tidak tahu kiblatnya di mana, ya, gak ngerti kiblatnya nang ndi, terus dia sudah melakukan istihad, wis istihad, wis berusaha, terus marang oh kiblatnya kono, dilalah yang diistihati itu salah. Dan istihati ku arah aku gak ro ndi lor kidul ndi kulon HP gak ono, mungkin nang ngene hutan, mungkin nang ndi ya to, gak ono wong pas wae kemah atau dan yang lain sebagainya, pas wae munggah gunung mungkin gak ngerti arah kiblat nanti, gak iso ndelok bintang, gak paham dengan perbintangan, jadi gak ro lor kidul, terus dia menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat. Ternyata apa yang diyakini itu salah, menene ngerti ternyata srengenge iku terbite teko arah kono, misale srengenge terbit dari arah timur. Ono wong sholat menghadap timur, tapi diyakini itu barat. Wis aku yakin lah iku barat.
Wis salat maghrib salat isya wis salat langsung madhep kono wis embuh. Pokoknya marno isu ternyata kok matahari terbit teko kono. Yang mana saya sholat menghadap ke arah sana kemarin. Ternyata yang kita yakini ternyata salah. Lek salah ngoten menurut niki mboten napa-napa. Gak usah dibaleni. Tapi mungkin insyaallah enten keterangan itu kok teng ayat pinten. Tapi lewat keterangan niki gak usah dibaleni. Senajan setelah ijtihad itu ternyata salah. Ampun. Nah, teman-teman Ibnu Katsir ini juga dikatakan sama, cuman ada satu yang menarik, tapi tidak disebutkan pendapat siapa. Wa qala ba'duhum, ini cuma tentang apa? Kata Imam Malik menghadap ke depan, Imam Syafi'i menghadap tempat sujud, Imam Ibnu Arabi wajahnya ke depan terus matanya fokus ke tempat sujud. Tapi ada yang berpendapat, tidak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir niki sinten yang berpendapat, tapi di sini dikatakan wa qala ba'duhum yang durul musolli fi qiyamihi ila sadrihi. Niki hal baru juga damel kula. Menurut sebagian ulama, seseorang yang sholat itu ketika berdiri itu melihat dadanya. Tidak disebutkan pendapat siapa. Ini dikatakan hanya wa qala ba'duhum tentang tafsir Ibnu Katsir. Terus mbok menawa kok wong salate terlalu duwiluk ngene ndelok dodoe, berarti ana dalile. Ngono lho, maksud kula niku ngoten. Mungkin kan ya ana wong sing salat model kaya ngoten. Salate ngene, ternyata ndeke ndelok dodoe. Ternyata itu ada dalilnya juga. Yes, niku sama nih keterangannya sama semua. Pun iki sajane dibahas ta enggak ya? Tapi nggih salat nang jero Ka'bah. Salat nang jero Ka'bah ya boleh menghadap mana saja. Salat nang jerone Ka'bah kan ya rada nek bagi kita loh ya kan kayane gak ngarah lah. Kayane gak ngarah ya menjero Ka'bah itu gak ngarah kayane. Tapi bagi seseorang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, itu boleh salat menghadap mana saja. Karena di dalam bangunan Ka'bah ya menghadap mana saja kan ya masih Ka'bah. Sing gak oleh menurut Imam Malik niki dibahas tentang tafsir Al-Munir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili iku salat nang ndukure Ka'bah. Tambah gak mungkin maneh gawe kula kali sampean. Tapi bagi seseorang yang bertugas mengganti kiswah, bagi seorang yang mengganti kiswah itu kan ada kesempatan dia salat di atas Ka'bah. Orang yang bertugas mengganti kiswah niku bisa sholat di atas Ka'bah. Tapi menurut Imam Malik itu gak sah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sebab nopo? Ya menurut Imam Malik sholat itu wajahnya harus ke depan, pandangannya ke depan. Lha nang ndukure Ka'bah apa sing didelok? Wong Ka'bah iku nang ngene nisore. Iki gak iso. Makanya menurut Imam Malik tidak sah sholat di atas Ka'bah. Makanya tapi ngeten iki dibahas soalnya dibahas. Menurut Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal sah, tapi hanya sholat sunnah saja. Tapi menurut Imam Syafi'i kali Imam Hanafi sah semuanya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Pun betul usah dibahas lebih jauh mana, sebab koyo ani gak ngarah, koyo ani. Gak ngarah nih. Lanjutin ayat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mereka tahu kalau sebenarnya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhannya? Wong Yahudi, wong Nasrani, agamane siji karo kene. Gak nganut marang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mereka tahu kalau apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran?
Wong dhek dudu umat, dudu agamane siji, tapi mana mereka tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran, perpindahan kiblat itu adalah sebuah kebenaran. Jawabannya enten teng tafsir Al-Qurtubi ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Bagaimana mereka tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran padahal tidak ada, mereka bukan termasuk agama kita, mereka kitab sucinya juga berbeda dengan kita. Dan berikut dikatakan annahum alimu min kitabihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun. Alimu annahu la yaqulu illal haqqa wa la ya'muru illa bih. Jawaban yang pertama, mereka itu sebenarnya tahu karena mereka sebenarnya tahu kalau Muhammad itu adalah sebagai nabi. Dan mereka mengetahui kalau seorang nabi itu tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang benar dan tidak akan mengerjakan kecuali itu memang diperintahkan oleh Allah. Sebagian orang Yahudi, orang-orang sing pendeta-pendeta ikut tahu kalau Muhammad itu adalah nabi utusan Allah. Mereka tahu kalau Muhammad itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah, tapi karena mereka boten seneng, karena mereka dengki, karena mereka iri, akhirnya mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Sementara mereka tahu kalau seorang nabi itu tidak akan mengatakan kecuali kebenaran dan tidak akan mengerjakan kecuali itu diperintahkan. Sementara Nabi Muhammad berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Jawaban yang pertama. Asani, jawaban yang kedua, annahum alimu min dinihim jawazan naskhi wa in jahadahu ba'duhum fasaru alimina bi jawazil qiblati. Mereka mengetahui bahwasanya bisa saja hukum itu dinasakh. Kita kan sudah membahas tentang nasakh mansukh. Mereka mengetahui kalau hukum itu bisa saja dinasakh dan mereka ingkar terhadap hal itu. Mereka ingkar terhadap hal itu. Jadi mereka sebenarnya mengetahui tentang perpindahan kiblat itu sebab hukum itu bisa dinasakh. Niku jawaban menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut jawaban Ibnu Katsir, nggih. Tenggone kitab mereka, nggih. Di kitab mereka itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya nanti akan datang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan di kitab mereka. Terus di dalam kitab mereka itu sudah dijelaskan kalau mereka akan berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis nanggone Masjidil Haram. Nggih. Terlepas mana yang benar wallahu a'lam, nggih wallahu a'lam. Tapi lek kula pribadi jawaban sang Imam Qurtubi sing awal niku lebih bisa diterima. Sebab kalau jawaban Imam Ibnu Katsir niki kan kita juga tidak tahu kitab mereka. Kita tidak tahu kitab mereka. Ya mungkin Imam Ibnu Katsir tahu, nggih, tapi kitab itu mungkin memang ada hal itu seperti apa yang dijawab oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi sekarang kan wis gak ono. Keterangan koyo ngono kan wis gak ono, wis disembunyikan. Jadi jawaban yang lebih pas, nggih, jawaban yang lebih pas nggih sebenarnya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi, sehingga apa yang diucapkan oleh nabi, apa yang diperbuat oleh nabi itu adalah kebenaran dan memang itu perintah dari Allah. Pun kita lanjutkan. Jadi pirang menit tak no? Mati ganti ringkas. Ayat 145 niki keterangannya mboten sepinten panjang soalnya. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab dan Taurat semua ayat ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nggih, pun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nggih, diterangno. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan
yukhbiru ta'ala an kufril yahudi wa inadihim wa mukhalatihim ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu law aqama alaihim kullu dalilin ala sihhati ma ja'um bihi lamma attaba'uhu wa taraku ahwa'ahum. Wong Yahudi, wong Nasrani, seandainya diberi dalil kebenaran, apapun itu bentuk kebenarannya, apapun itu bentuk dalilnya, mereka itu tetap akan ingkar, mereka itu tetap akan menolak. Sebab kenapa? Sebab mereka, alasan mereka tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi karena mereka kufur, karena mereka iri, karena mereka gak seneng karo Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi itu sudah berkali-kali kalau terangno bukan dari golongan Bani Israel. Padahal mereka meyakini, mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai harapan Nabi akhir zaman itu adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka itu ingkar, akhirnya mereka boten seneng, akhirnya mereka kufur. Seseorang lek pancen seseorang itu terlanjur gak seneng karo seseorang, kok ono wong wis kadung gak seneng karo seseorang yang lain, apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu di mata orang yang benci selalu salah. Wis tembung di mawon, wis rumus iku wis dalil, wis rumus itu. Siapa saja yang membenci seseorang, maka apa yang dilakukan oleh seseorang itu, apa saja yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kok ono wong gak seneng karo pemerintah, kok sing dilakoni pemerintah itu salah. Wis kadung oposisi sejati. Apa salah? Wis oposisi ini. Apa salah? Pemerintah ngomong ini salah, pemerintah ngomong ini salah. Karena gak seneng. Semono apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi wis kadung gak seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Apa saja yang mereka dengar dari Kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak percaya. Bun, kita lanjutkan. Tenggone tafsir Ibnu Atiyah. Tafsir Ibnu Atiyah ini pengarang tafsir sing jenenge kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Atiyah niki ulama ahli tafsir yang lahir tahun 1088. Wis 1000 tahun yang lalu lebih. Wafat tahun 1146. Gak sampai 1000 sih nggih, 2000 sekarang 2006 kan, belum 1000 tahun. Tapi sudah sangat lama sekali. Ibnu Atiyah tenggone tafsirnya dawuh, a'lamallahu ta'ala nabiyahu. Gusti Allah itu memberitahu kepada nabinya, hina qalat lahu al-yahudu, ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada Kanjeng Nabi, ya napa orang-orang Yahudi berkata, Roji Baitul Maqdis wa yu'minu bika. Terus wong-wong Yahudi setelah kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu Ka'bah loh ya. Ketika kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi berkata ke Kanjeng Nabi, awakmu bali nang kiblatmu bali nang Baitul Maqdis. Lek kiblatmu bali nang Baitul Maqdis, aku iman. Nah, Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi, mukhada'atan minhum annahum la yattabi'una lahu kiblatan. Munungkum bejuk. Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi itu hanya tipu daya mereka. Karena mereka tidak akan mengikuti kiblatnya. Yang dimaksud kiblatnya orang-orang Islam. Mereka tidak akan mengikuti kiblatnya. Yakni jumlatuhum. Ini maksudnya ya sebagian di antara mereka. Sebab nopo? Di tafsir Ibnu Atiyah dikatakan li'annal ba'da qad ittaba'a ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Ya gak kabeh wong Yahudi kaya ngono. Sebagian orang Yahudi ono sing iman marang Kanjeng Nabi seperti halnya Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Teng awal-awal Josisi sudah pernah saya ceritakan dulu siapa itu Abdullah bin Salam. Lanjutannya ayat wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kalimat niki
adalah kalimat pemberitahuan. Dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan lafdzun khabarin wa yatadammanu al-amr. Ayat niki adalah kalimat pemberitahuan, tapi yang dimaksud adalah kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Jadi maksudnya nopo? Fala tarokna ila syai'in min zalika. Maksudnya jangan sekali-kali kamu mengikuti kiblat mereka. Jadi kalimatnya adalah kalimat khobar, kalimat pemberitahuan, tapi yang dimaksud adalah fi'il amr, kalimat perintah. Lah, sing dimaksud wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd niku napa? Wong-wong Yahudi itu tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani, begitu juga orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Masing-masing agama, Nasrani, Yahudi, Islam wis duwe kiblat dhewe-dhewe. Mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lain. Maksudnya ini berkata, insya Allah kita akan bahas tentang kiblat orang Yahudi dan kiblat orang Nasrani niki. Lanjutannya ayat wala ini tabatahu min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kalau kamu begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Khitab ayat niki ditujukan marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kalau tinggali ayatnya, wala ini tabatta. Ta mriki adalah sira Muhammad. Ahwa mim ba'di ma ja'aka. Kata mriki adalah Kanjeng Nabi. Tapi walaupun khitab niki yang dimaksud khitab ayat niki ta dan kanya itu domirnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sing dimaksud wal muradu ummatuhu. Sing dimaksud adalah umatnya, duduk Kanjeng Nabi. Sebab nopo mimman yajuzu ayat tabi'ah hawahu. Sebab di antara umat Kanjeng Nabi itu ada yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga fayasira bittibaihi zaliman, sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu termasuk orang-orang yang zalim. Mustahil kalau Nabi yang menjadi utusan Allah itu adalah akan menjadi orang yang zalim. Sebab makanya ini mereka dikatakan sing dimaksud adalah umatnya. Pun cekap semanten mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Sing donga sing mari teko umroh. Ayo, mir tamir. Hah? Kano? Ayo Ri. Ayo. Entah ngomong ayo oleh kafe. Li sama ini. Sam. Ngilang. Singitan. Heri. Ayo. Ayo sama tas iri iki. Masuk gak sing teko belas iki ya. Teko. Mboten purun. Wah. Ayo. Kau nak nang buri. Kau nak yen. Kakek tau. Singitan. Ayo Ri. Ayo kena mikir, kena jano. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummati Muhammad ya Allah. Allahumma shalli ummati Muhammad ya Allah. Allahumma shalli ummati Muhammad ya Allah. Allahumma shalli ummati Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir ummati Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir ummati Muhammad ya Allah. Allahumma farij farjan an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli al-Fatihah wa bil-Fatihah
وبالفاتحة وبحق الفاتحة وبشر الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.